selamat pagi teman-teman yang saya kasihi. Dimanapun kita berada, kita bertemu lagi di KOG Kids minggu ini. Minggu ini ada yang sedikit spesial nih. Karena apa? Karena kita mau merayakan kenaikan kelas. Nah, teman-teman kalau di sekolah pada naik kelas kan? Pasti semuanya diberkati karena kita semua anak-anak yang pintar di hadapan Tuhan. Nah, di KOG Kids kita juga akan naik kelas mulai dari minggu ini. Yang kemarin kelas 1, sekarang naik kelas 2. Yang dulunya kelas 2, sekarang naik ke kelas 3 dan sebagainya. Saya percaya di kenaikan kelas ini kita mau sama-sama terus semangat untuk mengikut Tuhan. Satu level yang baru, kita mau sama-sama belajar kebaikan Tuhan. Lewat kakak-kakak pembina yang baru, lewat teman-teman yang mungkin baru, kita mau sama-sama belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Meskipun kita saat ini nggak pernah ketemu teman kita sekolah minggu, kita cuman bisa di WA atau sekedar say hello di Zoom setelah kita selesai ibadah. Saya percaya kita semua tetap satu dan solid di hadapan Tuhan. Oke, sudah siap kita mau memuji Tuhan? Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati, siapkan jiwa, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita mau memuji Tuhan, semua yang bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
dalam kehidupan kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. kami Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan, itu menjadi perilaku kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semua? Wah, pasti kabarnya tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Wah, tidak terasa ya, saat ini kita sedang ibadah spesial kenaikan kelas. Yang dulu kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4 dan seterusnya. Yang dulu kecil sekarang sudah mulai besar. Atau ada yang sedih, loh aku kok tambah besar? Enggak ya? Pasti semuanya sukacita. Karena apa? Kita diberkati, makanya itu kita bertumbuh, enggak terus kecil. Nah, tahukah teman-teman, di Alkitab itu ada kisah seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang seharusnya ibunya itu enggak bisa punya anak.
Tahu nggak ibu yang wanita yang nggak bisa punya anak itu namanya apa? Disebutnya di Alkitab wanita yang mandul, nggak bisa punya anak. Tapi kemudian ibu ini berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku seorang anak. Aku ingin punya anak. Kalau Tuhan beri aku anak laki-laki, aku akan menyerahkan dia untuk melayani Tuhan. Kemudian singkat cerita ibu itu melahirkan seorang anak. Doanya didengar oleh Tuhan. Nah, setelah dia melahirkan anak, betul teman-teman, anak kecil ini dibawa ke rumah Tuhan, dididik di sana untuk melayani Tuhan. Ayo, ada yang ingat nggak? Siapa nama anak itu yang dari kecil ditaruh di rumah Tuhan, dididik di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan? Ada yang tahu siapa namanya anak itu? Ayo coba teriak dengan keras, siapa nama anak itu? Ada yang tahu nggak? Oke, namanya adalah Samuel. Wah, Samuel ini luar biasa teman-teman. Dari kecil dia tinggal di rumah Tuhan. Dia dididik untuk melayani Tuhan. Dan Alkitab berkata, Samuel itu disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Coba kita akan baca 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan begini, 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel yang kecil gak selamanya kecil loh. Dia bertambah besar. Seperti kalian teman-teman, gak selamanya kecil. Dari kecil bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Tapi perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan, Samuel yang dari kecil bertumbuh. Firman Tuhan katakan Samuel semakin disukai di hadapan Tuhan dan manusia. Hidupnya Samuel berkenan kepada Tuhan. Hidupnya Samuel menyenangkan hati Tuhan. Dari kecil bertumbuh dewasa, semakin menyenangkan Tuhan. Ayo di sini siapa yang ingin menyenangkan Tuhan? Kamu naik kelas, makin bertambah dewasa, makin bertumbuh besar, makin disukai Tuhan, atau malah Tuhan makin marah sama kamu? Makin tambah besar, gak makin baik. Waduh, aku tambah besar, tapi aku makin nakal. Loh, nakal kok bangga? Harusnya kan gak boleh ya. Harusnya makin tambah besar, kita makin disukai Tuhan dan disukai semua orang. Seperti siapa tadi? Samuel. Ayo, siapa yang ingin disukai Tuhan dan disukai manusia? Angkat tanganmu. Siapa yang makin tambah besar, makin menyenangkan Tuhan, makin disukai manusia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan suka dengan teman-teman? Bagaimana caranya hidupmu itu menyenangkan hati Tuhan? 1 ayat firman Tuhan, diingat-ingat ayat ini ya. Mazmur pasal 40 ayat 9. Kak Iwan ulangi. Mazmur pasal 40 ayat 9. Firman Tuhan katakan begini, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kak Iwan ulangi, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ingat, aku suka melakukan kehendak-Mu. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan. Lakukan. Cintai Tuhan. Kalau ibadah seperti ini, ibadah dengan sungguh-sungguh. Disuruh berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu, hidup kita semua menyenangkan hati Tuhan. Nah, di kesempatan ibadah kali ini, Kak Iwan mau ucapin selamat naik kelas ya teman-teman. Tapi ingat, bertambah besar harus bertambah menyenangkan hati Tuhan. Bertambah besar harus bertambah melakukan kehendak Tuhan. Bertambah besar doanya pun harus bertambah. Bertambah besar baca firman Tuhan pun harus bertambah. Kalau dulu baca cuma 1 ayat,
Oh sekarang 1 pasal. Bertambah, jangan terus segitu terus nggak mau bertambah. Tujuan kita teman-teman adalah kita membuat hati Tuhan senang dengan kita. Amin. Diingat-ingat ya ayatnya tadi dari apa? Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Yuk, siapa yang ingin menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, angkat tangan sekali lagi tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yuk, semua sekarang tutup mata, tundukkan kepala. Kak Iwan ajak kita semua berdoa. Kak Iwan akan berdoa buat teman-teman yang naik kelas hari ini. Semua tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biar mereka ketika mereka bertambah besar, mereka bertambah dewasa, mereka bertambah besar, mereka naik kelas, hidup mereka pun menyenangkan hati Tuhan. Mampukan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Terus hidup takut akan Tuhan. Tuhan di masa-masa ini, biarlah anak-anak Tuhan terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih, biar penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan kuat atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari teman-teman yang siap untuk melakukan firman, yang siap untuk melakukan kehendak Bapa, yang siap untuk menyenangkan hati Bapa, kita sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, itu tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Iwan. Jarang-jarang ya Kak Iwan ngajar kita semua. Kita semua pastinya diberkati oleh firman yang telah disampaikan. Kita mau sama-sama menghafal ayat pada hari ini. Hari ini ayatnya sama buat yang kelas kecil maupun yang kelas besar. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita mau sama-sama mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita akhiri, Kak Alan mau sampaikan beberapa pengumuman. Berarti sebentar lagi kita akan punya grup WhatsApp baru. Grup WhatsApp dengan kakak-kakak pembina yang baru. Di kesempatan ini juga Kak Alan akan memperkenalkan siapa guru-guru, kakak-kakak pembina yang mendampingi teman-teman semuanya. Semangat yang baru, kakak-kakak pembina juga baru, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita mau kenalan pada pagi hari ini. Yuk, ini dia kakak-kakak pembina KOG Kids tahun ajaran 2021-2022. Kita mulai dari kelas Bethlehem dan kelas Bethlehem Junior. Ada Kak Marlina, Kak Erwin, Kak Andri, Kak Andin, Kak Rara, Kak Gulin, dan Kak Vio. Grup Efrata akan ada Kak Ana, Kak Emma, Kak Lena, dan Kak Lisa. Pindah ke grup Jericho, akan ada Kak Ayu, Kak Titi, Kak Rosiwin, dan Kak Devi. Kelas Yudea, ada Kak Catur, Kak Belinda, Kak Dina, Kak Vivi, dan Kak Veve. Grup Nasaret, ada Kak Leli, Kak Nugi, Kak Andrean, dan Kak Delta. Kita pindah ke kelas Emmaus, ada Kak Veska, Kak Lani, Kak Eden, dan Kak Fiorina. Grup Kana, kelas 3 SD, ada Kak Wiwin, Kak Agung Tri, Kak Santi, dan Kak Yuni. Grup Yerusalem, ada Kak Endang, Kak Heri, Kak Chen, dan Kak Vivi. Grup Kapernaum, ada Kak Benyamin, ada Kak Rosi, Kak Melan, Kak Lucy, dan Kak Ivon. Grup Betania,
Ada Kak Kesia, Kak Kori, Kak Nulihar, Kak Yeni, Kak Angel, dan Kak Mila. Nah, itu tadi para kakak-kakak pembina yang akan melayani dan membimbing kita selama 1 tahun ke depan. Ayo teman-teman, sudah tahu belum kelasnya kelas apa? Kelompok apa? Nah, nanti akan di-invite oleh kakak-kakaknya di grup WhatsApp yang baru ya. Nanti supaya kita bisa sama-sama kenal satu sama lain. Temennya kan itu-itu aja kan? Karena ya temennya ya juga naik kelas kan? Nah, semoga kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, semangat mengikuti Tuhan Yesus, dan kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Sebelum kita tutup, Kak Alun mau tutup dalam doa. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada kesempatan pagi ini Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata atas anak-anak-Mu, dan kami semua diberkati Tuhan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan 1 tahun pelajaran ini, Kau yang mengaruniakan kekuatan, kesehatan, kepintaran, dan segalanya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.